Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah Masjid At-Tanwir yang dirahmati oleh Allah, Pak Imam, pimpinan DKM Masjid yang dimuliakan, serta jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan, senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Selayaknya untuk mengisi kajian ini adalah Dr. Ustadz Ziyad atau Muhammad Ziyad, tapi beliau dalam keadaan sakit, beliau berhalangan karena baru saja sampai dari luar negeri kalau tidak salah. Kita doakan beliau diberikan kesembuhan dan kesehatan. Dan izinkan saya untuk menyampaikan tema terkait dengan manusia yang paling cerdas. Belakangan ini, akhir-akhir ini saya sendiri mengalami dan bahkan menyaksikan banyaknya orang-orang yang meninggal dunia di lingkungan kita, baik di tempat kita kerja ataupun di keluarga kita sendiri ya. Dan kebetulan saya sendiri 1 minggu yang lalu ditinggalkan oleh ibunda tercinta kami, Ibu Yati Rohayati. Beliau sudah meninggal dunia, meninggalkan kami di hari Kamis yang lalu dalam usia 63 atau 64 tahun. Kami juga memohon doa mudah-mudahan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diberikan ampunan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tergolong barisan ahli surga bersama para nabi, orang-orang yang soleh, as-siddiqin dan syuhada. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga belum lama ini, hari ini juga kawan kami juga sama ya, kehilangan ibunda tercintanya. Yang mau kita doakan semuanya, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang meninggal dunia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya, yang ini mengingatkan untuk kita semua ya. Jadi Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapa orang-orang mukmin yang paling istimewa, yang paling utama, afdal? Qal ahsanuhum khuluqa. Maka kemudian Nabi menjawab, orang yang paling istimewa, orang yang paling afdal itu adalah mereka yang bagus akhlaknya, bagus perilakunya, ucapannya menyejukkan, sikapnya juga menyenangkan, dan tidak pernah menyakiti orang lain ataupun menyinggung perasaan orang lain. Itulah ahsanuhum khuluqa. Maka ketika kita bermuamalah, muamalah kita hendaklah dihiasi dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang menjadi juga bekal utama kita, bekal kematian kita. Karena ada satu riwayat juga mengatakan, nasib seorang mukmin itu ketika matinya masih bergantung, belum jelas kenapa, karena masih ada sengketa yang belum selesai, belum minta maaf dan sebagainya. Oleh sebab itulah dalam bermuamalah kita sehari-hari, ketika kita sering berjumpa dengan teman kita, dengan mitra kita, ya, sering-seringlah kita untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Karena kita tidak tahu umur kita ini kapan Allah ambil, ajal kita itu kapan terjadi ataupun datang. Maka di sini juga mengingatkan, ya, makanya manusia yang paling bagus itu, manusia yang paling afdal, kata Nabi, ahsanuhum khuluqa. Mereka yang paling bagus akhlaknya, baik dalam keluarga, ketika berbisnis,
ketika berorganisasi, ketika kita bekerja di satu lembaga, mengutamakan akhlak yang mulia. Bahkan itu menjadi, dalam hadis yang lain disebutkan kemuliaan akhlak ini, kebagusan akhlak itu merupakan bukti keimanan dan kesempurnaan iman. Karena kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minin, orang mukmin yang paling sempurna imannya, keyakinannya adalah mereka yang bagus akhlaknya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya lagi, qala fa ayul mu'minina akyas, siapa orang mukmin yang paling cerdas, yang paling pintar? Qal, Nabi menjawab, aktsaruhum lil maut dzikra, yaitu yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Karena yang mengingat kematian ini, banyak mengingat maut ini, ya, maka kemudian ada itikat, ada azam yang kuat bagi dirinya itu untuk apa? Untuk memperbaiki diri, meningkatkan keimanannya, lalu kemudian berlomba-lomba untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di nas selanjutnya itu adalah wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Mereka yang senantiasa mengingat kematian, lalu kemudian bagus juga persiapannya setelah itu. Ahsanuhum isti'dadan, apa? Lima ba'dahu isti'dadan. Istidad artinya persiapan. Bagus persiapannya untuk kematian itu. Ya. Ulaika al-aqyas, kata Nabi begitu. Maka dialah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Karena pada hakikatnya apa yang kita lakukan di dunia ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk kebahagiaan kita, terutama adalah urusan ukhrawi itu. Selamatlah kita di ukhrawi itu. Nah, itu yang harus kita senantiasa jaga. Makanya kenapa kita harus senantiasa mengadakan kuliah, kajian, untuk saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Dengan kehadiran kita di masjid ini ataupun mengikuti kajian-kajian itu dalam rangka kita ini adalah menjadi orang-orang yang cerdas, supaya kita ini senantiasa terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu diingatkan dengan berbagai cara ataupun metode ataupun informasi pengetahuan tentang keagamaan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita juga sebagai manusia suka berpikir, kalau sudah terjadi kematian yang menimpa saudara kita ataupun orang tua kita, ya, kadang-kadang kenapa tidak melakukan ini dan itu gitu. Sehingga atau misalkan kenapa tidak dibawa ke rumah sakit yang lebih keren rumah sakitnya, sehingga dengan dibawa ke rumah sakit yang lebih bagus itu mungkin ya, ajalnya bisa tertunda, kan kadang-kadang seperti itu. Ya. Tapi bagaimana obatnya supaya kegelisahan itu tidak terus-menerus menghantui? Kan itu juga tidak baik. Ya. Karena pada prinsipnya kita sebagai orang yang beriman itu adalah harus menerima takdir itu. Oh, di sini kita harus beriman kepada qadarullah, ketetapan Allah, bahwa kematian yang terjadi ataupun musibah yang terjadi itu adalah ketetapan Allah yang harus kita terima. Apalagi itu musibah seperti kematian ini, baru kita terasa orang yang selama ini baik kepada kita, ketika Allah ambil, kita baru terasa betapa berharganya orang itu, betapa baiknya orang itu. Maka di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jaga tadi muamalah itu yang baik itu. Ya. Tidak boleh kita menggunjing, merendahkan, menghinakan orang, bahkan menghalang-halangi rezeki orang. Apa gunanya? Kalau bisa kita justru membuka rezeki orang seluas-luasnya, membuka peluang untuk kemajuannya, bukan untuk menahan-nahan, menutup-nutupi kemajuannya. Maka ayat Al-Quran yang perlu kita renungi, kata Allah dalam Al-Quran, Qul innal mautal ladzi tafirunna minhu fa innahu mulaqikum.
Summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kul, katakan wahai Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, tafiruna minhu, yang kalian itu lari daripadanya, artinya menghindari kematian. Kita bawa aja ke rumah sakit yang paling istimewa, yang paling bagus dan seterusnya, supaya kematian tidak terjadi. Apapun, semaksimal apapun yang sudah kita ikhtiarkan, yang kita lakukan, kalau kematian sudah tiba, maka kata Allah, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menjumpai kalian dimanapun kalian berada. Maka ayat ini juga menghibur saya juga, para jamaah yang dirahmati Allah. Wah, disinilah ya, ketika ibunda ibu kami ini meninggal dunia, ya, nasib baik saya sebelumnya itu juga sudah sempat ketemu Ustadz Final, Ustadz Agus ya. Jadi sebelum dibawa ke rumah sakit, saya sudah pulang kampung pada waktu itu ya, sebelum tanggal 21 hari Kamis itu saya pulang kampung mau memberitahukan agar ibu datang di sidang promosi dokter saya. Kenapa saya memberitahukan? Karena ibu kalau saya pulang itu selalu menanyakan kapan selesai S3 katanya gitu. Tapi ternyata ketika pada waktunya ya, beliau tidak hadir karena sakit. Hari Kamis itu juga malamnya langsung dibawa ke rumah sakit dan ternyata diketahui penyakitnya. Maka kemudian kami putuskan, keluarga bermusyawarah agar dirawat di RSUD Lewiliang Bogor, yang lumayan jauh juga itu dari kampung itu ya, 1 jam lebih ya, RSUD Lewiliang itu. Diputuskan ya, kemudian saya, tapi terakhir itu sebelum hari Selasa, sebelum hari Kamis itu, saya memang juga ada rasa ada firasat juga ketika melihat wajah ibu saya itu. Ketika mau pamitan itu saya sempat mencium, memeluk dia dulu ya, dengan harapan tadi mudah-mudahan bisa sembuh dan bisa datang menghadiri sidang dokter itu ya. Tapi qadarullah, setelah 1 minggu, hari Rabu saya nengok orang tua dan pengobatan sudah dimulai ya, sudah dilakukan, tapi kondisi badannya sangat lemah memang, dan makan pun sudah tidak nafsu lagi, tidak, susah makan katanya. Ya, di situ pun saya juga sempat minta maaf lah ya, sebagai anak, alhamdulillah minta maaf kepada orang tua. Tapi pada waktu itu masih respon. Nah, hari Kamisnya Rabu ya, beliau minta untuk dibawa pulang saja karena sudah tidak betah katanya di rumah sakit. Setelah ada izin dari dokter, akhirnya saya pun waktu itu langsung ke Lewiliang ya, untuk mengambil ibu dan membawanya pulang ke rumah di kampung hari Kamis malam Jumat. Tapi saya Jumat paginya langsung ke Ciputat lagi ya. Dan hari Rabu saya ke sana lagi, sudah dalam keadaan ibu itu sudah tidak respon lagi. Lalu kemudian hari Kamis dini hari jam 2.49 beliau dipanggil ataupun meninggal dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau tadi itu ya, itulah qadarullah tadi ya, kita sudah berusaha maksimal keluarga ya, walaupun kita mau membawa ke rumah sakit yang tadi itu, berobat yang paling keren pun, tapi kalau sudah tiba ajalnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Malah hari Rabu itu, siangnya hari Rabu, bapak saya juga sudah menyiapkan memotong-motong kayu ataupun papan untuk menutup liang lahatnya itu. Ya, jadi sudah sangat kuat firasatnya, mungkin beliau ingin meninggal di rumah, tidak mau meninggal di jalan ataupun di rumah sakit. Ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selain itu juga ada ayat yang lain ya, yang menguatkan kita kalau misalkan terjadi seperti ini. La yu'akhirullah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah sama sekali tidak akan menunda nyawa atau jiwa seseorang kalau sudah
tiba ajalnya, tidak akan diakhir-akhirkan. Dan Allah Maha mengenal atas apa yang kalian kerjakan. Hanya iman dan amal soleh yang akan membawa keselamatan, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Para jamaah yang dimuliakan Allah, yang terakhir saya ingin menyampaikan, dan kadang-kadang ini menjadi kelalaian kita juga, apa yang harus kita persiapkan ketika kita menyaksikan ataupun melihat orang yang akan meninggal dunia. Yang pertama adalah, apalagi itu adalah saudara kita, sahabat kita, atau yang lebih penting lagi adalah orang tua kita, hendaklah kita mendampingi ya ketika ajal mau tiba, dan mentalkin. Dan ini sudah dirumuskan juga dalam tuntunan pengurusan jenazah pimpinan Tarjih Muhammadiyah ya. Mentalkin, laqinu amwatakum la ilaha illallah. Jadi tuntunlah ya, ataupun talkinkanlah la ilaha illallah kepada orang-orang yang akan meninggal dunia. Tapi alhamdulillah waktu sebelum oleh ibu saya itu, sebelum dia tidak sadarkan diri, sudah banyak beristighfar dan sudah mengucapkan itu ya. Tapi ketika ketika sakratul maut itu ya, dia sudah tidak sadarkan diri, sudah tidak respon ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu dihadapkan mayat itu ke kiblat ya, ke kiblat. Lalu kemudian kalau misalkan matanya masih terbuka, karena kematian itu, ajal itu diakhirinya di mata juga gitu ya, matanya sampai melotot. Dan ini terjadi pada Abu Salamah. Maka hendaklah diusap ya, diusap sampai kemudian dia tertutup matanya. Apa doa yang dibacakan? Nah, ini kejadiannya pada Abu Salamah. Nabi mengajarkan doa, Allahumma gfir li Abi Salamah. Kalau kita misalkan siapa namanya itu, ya sebutkan namanya, ya nama mayitnya. Allahumma gfir ya, li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkan Abu Salamah ini, berilah ampunan kepadanya. Warfa' darajatahu fil mahdiyin. Angkatlah dia derajatnya bersama orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan orang-orang yang soleh. Wakhluqhu, dan gantilah ia fi apa di situ ajabi ya, fi ajabi fil gharibin. Gantilah ia pengganti setelah sepeninggalnya, pengganti yang baik, keluarga yang baik. Kalau ada kan doanya wa abdil hudaron khairon min dari. Galah dia ganti rumah yang lebih baik, kemudian pasangan yang lebih baik, keluarga yang lebih baik. Ya, wa abdil hudar khairan. Lalu kemudian apa lagi? Waghfir lana walahu. Ampunkan aku, ya, kami dan juga ampunkan dia. Ya Rabbal alamin, wahai Tuhan ya, semesta alam. Lalu ada lagi doa selanjutnya, wafsah lahu fi qabrihi, lapangkan dia dalam kuburnya, dilapangkan. Wafsah wa nawwirhu, dan terangkanlah, wa nawwirhu lahu, dia fihi, di dalam kuburan tersebut. Artinya lapang, terang ya, tidak ada ketakutan, dan itu merupakan ataupun terbebas dari azab siksa kubur. Itu maksud doa tersebut. Nah, itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika kita menghadapi orang yang baru mati ataupun meninggal dunia. Baru setelah itu kemudian penyegeraan perawatan jenazah seperti mengkafani, memandikan, mengkafani dan menyolatkan ya. Kemudian hutang-hutangnya dilunasi. Jangan lupa juga diumumkan. Kalau ada kematian segera diumumkan untuk kaum kerabat ya. Kalau sekarang zaman modern ya, media sosial mudah untuk tersebarnya. Ya, melalui WA ataupun melalui Facebook dan lain seterusnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Jadi manusia yang paling cerdas adalah mereka yang senantiasa ingat kematian, banyak mengingat mati, lalu kemudian dia mempersiapkan diri dengan persiapan yang baik. Maka itulah orang-orang yang cerdas. Mudah-mudahan kita semua termasuk minal aqyas, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang senantiasa ingat kematian dan senantiasa mempersiapkan diri yang terbaik untuk bekal kematian kita. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatu minallah wa fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.